bisa masuk dengan Tyrant Range dan juga bahkan ada Tyrant Revenge dan juga ada Tyrant Range yang bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman RQ Hoshi. Langsung diamankan saja sama Onyx Esports karena ini udah memasuki band yang ketiga. Nah, untuk kali ini, dia ngamanin sampingnya untuk Lemon, Alice. Tapi aku kira Onyx Esports bakal ngamanin either itu Lancelot atau enggak Link. Ke arah Hypercore-nya ya. Ya, terus diambil. Kan setelah dia nge-ban, dia nge-pick duluan kan? Iya, dia bakal akan pick. Ya, nah aku kira seperti itu, tapi ternyata tidak. Ternyata di sini dari tim Onyx Esports lebih memilih untuk mengamankan sampingnya Lemon. Kemungkinan besar bakal diprediksi menggunakan Alice dan Semeralda diamankan kali ini. Tidak ada Semeralda untuk tim Onyx Esports. Untuk seorang untuk seorang Boots tidak ada. Sedangkan masih terbuka untuk Tamus dan juga Chow. Dari sisi samping juga para pemain dari tim Onyx Esports harus mengisi dengan baik. Karena kalau tidak, ini bakal jadi pressure. Ingat, Finn kalau menjadi support, dia selalu berada di posisi yang bisa dibilang kalau misalnya stalker apa sih? Stalker bahasa Indonesianya? Mengikuti dari belakang. Bukan mengikuti, Apa? membayang-bayangi. Membayang-bayangi. Astaga, maklum saya kan orangnya keenglan-englanan ya. Englan. Membayang-bayangi pergerakan dari offlaner. Lihat deh, nanti tuh, nih kalau LJ ini, dia pakai tank, dia pasti berada di dalam bus yang dekat offlaner dari musuh. Untuk mengover, untuk tahu, buka vision, dan kalau Finn pakai support juga begitu. Cuma bedanya, terkadang LJ itu lebih sering di arah top lane. Iya, dia Finn jarang di arah banget ke bottom. arah bawah ya. Finn di arah bottom. Nah itu di rumput-rumput itu yang bahaya itu loh. Dan wow, Guinevere kah kali ini tapi Link? harusnya Link. Kalau nggak Link Lancelot harusnya. Kalau aku sih kayaknya lebih prefer ke arah Link sih. Ini bisa dikomboin dengan Nini Overton dari seorang Kagura. Dan untuk Sunlight-nya... Lemon pakai Guinevere bro. Yakin aku, buset dah. Iya, itu udah pasti 100% lah ya. Yes, dan kali ini dari tim Onyx Esports butuh satu buah hyper carry. Apakah Lancelot akan digunakan oleh Roger seorang kah? Roger? Ya, Roger terbuka sangat bebas. Roger capable banget untuk fight one by one situation dengan seorang Yujong. Tapi kita masih menunggu apakah Atau ada Harit lagi? Harit boleh. Cuma satu, kalau misalnya Haritnya ketepok Sama Guinevere? Guinevere, aku sih prefer Roger. Roger. Ya, aku Roger. Oke. Kan dia kuat one by one. Dia Lemon nih ketemu Roger. Oh, digarok meninggoy. Apalagi kalau misalnya sampai game ini dibawa ke arah late game, Onyx ini udah bisa dibilang cukup kuat banget. Mereka punya Tamus, mereka punya Khalid juga. Dan yang pastinya Roger akan menjadi jaminan buat Onyx Esports di arah late game-nya. Karena RQ, mereka kuat banget juga dari sisi early-nya. Bahkan sampai ke arah mid game, itu Yuzong aja udah bisa dibilang kayak bakal coba untuk nabrakin semua member-member dari Onyx sendiri. Royal Derby FPL Season 6, we own this. Iya, dan yang pastinya di-share ke semua teman-temannya. Kasih tahu kalau misalnya match penutup kita untuk minggu yang ketiga, ini juga nggak kalah serunya, nggak kalah intensnya. Royal Derby akan langsung kita mulai kali ini di game yang pertama antara Onyx Esports melawan RQ Hoshi. Oke, dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momocha. Dan inilah pertandingan pertama di minggu kedua di hari yang ketiga FPL Season 6. Mana suaranya? Alright, dan nanti match di arah top lane bakal mencoba untuk memberikan Tornado Strike. Kita lihat berjoget ria dengan pasir di cover oleh seorang Rasi. Dan Lemon di arah bottom lane bakal one by one situation. Dan LJ bakal membantu pergerakan dari seorang RTM. Masih mau lebih Dragon Tail dikeluarkan. Dan kali ini anti-match dengan pasirnya harus mundur Momocha. Iya, gak akan terlalu memaksakan juga. Setidaknya mencicil terlebih dahulu. Dan dengan adanya Quicksand Guard yang bisa kita bilang ini bakal bikin anti-match lebih sustain lagi untuk tim fight. Dan bahkan escape-nya juga bakal lebih aman ya. Tapi ternyata masih ada Desert Tornado. Ini dikeluarkan anti-match mengarah ke arah seorang R7. Ini benar-benar di-push habis-habisan sama anti-match. Kita udah tahu ya, anti-match ini adalah salah satu offlaner terbaik di Indonesia. Yang mainnya agresif banget. Yes, benar banget, dan bakal coba dipasang. R7 juga adalah salah satu offlaner terbaik di Indonesia. Dan kali ini dua mekanik cukup tinggi. Dan buat kalian semua yang menonton di Nimo TV bisa nonton MPL bareng sama Marsha dan Illumina dan juga Emperor. Dan nanti match tengah darah di arah top lane. LG harus mundur, lihat di Tornado-nya. Davin bakal coba dipaksa, masih ada Flame
Sunsui kali ini tidak berhasil mendapatkan first blood-nya. Sedangkan Albert tertinggal satu level dari seorang Sunsui. Iya, masih belum ada first blood juga, masih belum ada yang tumbang kali ini di 1 menit kita yang pertama. Arky Hoshi dan juga Onyx, mereka bisa dibilang kayak sedikit bermain lebih aman. Albert juga belum level 4 dan baru saja kali ini ya mendapatkan levelnya terlebih dahulu. Aku tadi lupa bilang, aku tuh Kenapa memprediksi bakal tidak ada first blood kemungkinan besar sampai level 4 dari tanknya. Sampai tanknya level 4, harusnya. Sama ya, tapi kali ini mulai masuk dan Lemonnya juga sudah mulai datang. LJ harus sedikit mundur dengan perfect match-nya dan dari Lemon pun tidak akan memaksakan, masih level 3 juga dari Rasi dan bahkan dari Boots-nya. Oke, kali ini kita masih menyaksikan di arah bottom lane para pemain dari tim RRQ Hoshi juga. Ini kayaknya Albert tidak mau terlalu terburu-buru, bermainnya lebih aman karena memang dia butuh menemukan tempo di melangkarinya over tekanan seorang Suns. Dia seperempat darah terakhir dan Finn tidak berhasil mendapatkan first blood dari seorang Suns. Tough boot telah dikeluarkan oleh seorang Boots, tandanya di arah bottom lane Boots bakal lebih sustain melawan seorang Twiniver. Tapi Rasi, di sini Rasi bakal coba untuk mengeket. Akankah ada Albert yang bakal coba diambil, tapi para pemain dari tim Onyx Esports gak ada yang compete, gak ada yang melakukan invasi di arah mid lane oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Iya, aku penasaran sih, Albert tuh deg-degan gak ya? Of course lah. Udah, of course. Yes. Of course banget. Yes, gimana nggak mungkin gak deg-degan di arah top lane. Ini sama-sama tinggal mengadu mekanik dari kedua belah pihak. Dua pihak. Dua pihak Tapi lah Drian tuh. bakal coba untuk mengganggu ini pergerakan yang luar biasa dari Drian. Kenapa? Karena Finn kalau menggunakan support juga seperti itu. Tapi Finn ini agak sedikit berbeda. Iya. Finn lebih memilih untuk mengcover seorang Albert. Apakah ini adanya babysitter untuk seorang Albert? Karena biasanya Finn di menit segini, linknya dari tim RRQ itu bakal farming, bakal rotasi, dan Finn bakal berada di arah bottom atau enggak LJ udah siap untuk di arah top lane untuk bantu dari offlaner dan Lemon di arah bottom lane mengeluarkan satu bom magic time, ada bot bakal coba dihajar, ada satu bot Lemon top lane bakal coba dihajar, ada 4 dan apa berblok didapatkan oleh seorang Lemon di arah bottom lane. Tukang somai nyebur God, oh my god, RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan first blood terlebih dahulu. Iya, setelah diamankan di 3 menit pertama, tapi kali ini Rasi yang mulai maju dengan ada Tyrant Rage. Dan bahkan yang Lemon pun harus down di area bawah kali ini. Tapi di area atas ternyata terkenasan dari seorang R7. Anti-mage masih mau lebih dan masih punya Black Dragon Form, tapi nggak bisa menyelamatkan dirinya. R7 harus down di area atas. Desert Tornado benar-benar berjoget ria. DJ Khalid di arah top lane benar-benar membuat permainan yang luar biasa. Tapi retribusi berhasil diamankan Albert. Hingga overturn ke seorang Rasi. Albert sudah di arah belakang, tapi Albert tahu dia nggak bakal compete untuk team fight. Kalau dia bakal memaksa masuk, dia bakal bisa ditumbangkan oleh seorang Rasi yang memiliki bouncing ball. RRQ tertinggal 3 poin untuk kali ini. Ritmenya belum ditemukan oleh tim RRQ. Sedangkan para pemain dari tim RRQ di arah top lane bakal coba memaksa karena DJ kali, tapi dapat outlet langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terkena sama sekali. Sedangkan nanti match dengan quicksand-nya masih damai aman sentosa di arah top lane. Iya, dan kali ini dari Albert kita belum melihat inisiasi atau misalnya bisa dibilang kayak salah satu poin yang didapatkan, tapi ternyata Albertnya udah mulai dicicil oleh seorang Suns dan sudah langsung di cover oleh LJ dan juga Finn kali ini. Cukup struggle permainan dari tim RRQ Hoshi. Dan kita bakal lihat sisi sampingnya. RRQ Hoshi R7 versus Boots nih. Kalau lawan anti mage, head-to-headnya lebih mantep nih di status ini. Karena dua-duanya adalah dua player high mechanical yang berada di sisi samping. Tapi untuk kali ini anti-match lebih diunggulkan dibandingkan seorang R7. R7 dipecahkan sampai rotasinya harus ditukar dengan seorang Lemon. Iya, dan kali ini dari Suns-nya udah mulai taunting dan bahkan dari Albert masih cukup bermain dengan aman. Dia benar-benar pasif banget sih pergerakannya dari seorang Albert. Kalau misalnya memang kita bandingin sama Sin mungkin di ketika level 4 dia udah coba untuk tempest Albert ke arah siapapun yang bisa dia culik gitu. Tapi kali ini Albert bermain lebih pasif ya. It's okay, ini adalah debutnya dia. Iya, dia nggak mau sampai bikin satu kesalahan. Dia butuh tempo, tapi Boots bakal di arah bottom lane, bakal coba dihajar dengan tempo top lane. Tapi lagi dan lagi Albert gak berhasil mendapatkan point kill. 2 poin kill yang didapatkan RRQ dan lihat di sana Rogernya. Tapi di satu buat poin tambahan, Albert berhasil mendapatkan 1 sapuan. Tapi LJ bakal mengarahkan seorang Suns dan tidak ada tempo top lane untuk kali ini. LJ damage terlalu sakit dan flicker harus dikeluarkan. Ya ampun, damage-nya besar banget dari seorang Suns. Iya, dan bahkan LJ pun tadi nggak punya fataling juga sampai akhirnya tidak bisa mengikat 2 personel dari Onyx di area mereka. Kali ini sudah ada Raging Sun sama yang buka oleh Anti-Match bakal 1v1 dengan Lemon yang harus tumbang
kali ini di area jungle dari tim RQ Hoshi. Lemon nggak bisa berbuat banyak, anti-match memberikan permainan yang luar biasa sebagai offlaner yang bisa dibilang memiliki high mechanical. Dengan replay by Axe kita lihat one by one situation kali ini yang pertama ya salah. Nah, kan gimana match menang lawan Seven. Iya, di area atas. Dan harusnya Turtle udah diamankan oleh tim Onyx Esports. Turtle yang kedua harusnya ya. Dan kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka lebih unggul dari tim poin. Seven harus sabar, dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat dia langsung kabur ke arah belakang. Kenapa? Karena dari segi harusnya menang boots dibandingkan F7. Iya, apalagi mereka juga dari Onyx Esports udah dapetin 2 objektif turret. Ini bakal menambah pundi-pundi mereka. Perbedaan network kali ini sekitar 2000-an dipegang oleh Onyx Esports. Dan ini harus berhati-hati dari RQ Hoshi. Mereka nggak boleh sampai ke bawah, tapi terkena stun kali ini Drian nih ya. Bisa lewat connect, tapi masih ada Devian Sword. Dan bakal langsung bertukar ke arah bawah bootsnya. Pindah lagi ke arah atas, pinnya terjebak, nggak bisa berbuat banyak. Setelah ada stun dan juga bisa arrow yang keluar dari seorang Drian. LJ harus mundur bersama dengan Albert. Oh, kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports mereka menjaga blue buff dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Dan ingat, Link tambah blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Tapi ternyata sudah berhasil diambil oleh Albert. Kali ini hanya mengamankan red buff-nya saja. Oh, dan Siren sudah keluar kali ini langsung ada cita-cita di dan dia menaikkan belakang ultimate bakal coba tuju. Quick set-nya berhasil bergeser dan Albert bakal coba diangkat dan yang Seven berhasil mendapatkan ultimate. Ditumpahkan Albert langsung di arah belakang dan Lemon udah mulai sekarang. Mega kill saatnya. Ya ampun, damage-nya terlalu besar. Gak bisa dibendung lagi. Mencoba pengaruhnya Seven. Gak bisa kemana-mana. Sats berhasil mendapatkan triple kill. Sats udah gak santuy kali ini. Iya, setelah tidak adanya blue buff yang diamankan sama Albert, dia nggak bisa nge-spam skillnya dan bahkan tadi dia juga nggak punya Tempest of Blade. Jadi ketika mulai dibuka sama Onyx Esports dari RQ Hoshi, mereka terlalu memaksakan keadaan juga. Dan mereka harusnya tadi mundur sih kalau menurut aku. Iya, harusnya Setelah udah mundur. adanya outer turret ini didapatkan sama Onyx Esports di arah mid. Anti-match-nya tumbang, mundurin aja. Iya. Jangan dipaksa. Sansa itu benar-benar perkasa banget. Dan fakta menariknya adalah Guinevere pertama kalinya muncul di MPL season ini digunakan oleh Lemon dan di match kali ini. Iya, tapi kali ini dari tim RQ mulai dipukul mundur oleh Onyx Esports. Lihat Sans-nya. Basic attack masih sempat taunting dengan recall-nya R7. Bakal coba dicicil. Itu sakit banget dari seorang Sans. Kalau kita lihat dari itemnya sendiri. Endless Battle. Windtalker, Raptor. Sedangkan dari R7 kita lihat Rasi bakal coba dihajar. Dapat Raptor Rasi. Masih ada flicker Rasi. Bakal coba membalikan keadaan. Langsung mengarah ke arah seorang R7 dan lihat. Ya ampun, bakal coba dihajar Lemon dengan Pedro. Lemon gak bisa berhasil. Damage terlalu besar. Saat menembak hati Lemon. Tapi Lemon belum bisa menerimanya kali ini. Lemon masih menjadi dapatan hati seorang Sans. Lihat. Oh my god. Kilang Sans. Rico di depan sana. Dia gak peduli. Raja dari segala raja berada di depannya. Gila, dia sampai dive masuk ke dalam base dari RQ Hoshi. Meskipun sempat gak kedapatin Lemon yang tadi tipis banget. Tapi dia masih bisa dapetin R7 dan juga LJ. Yes, dia bakal para pemain dari tim Onyx bener-bener ngamanin blue buff yang gak dikasih ampun sama sekali. Drian bakal dikasih blue buff terlebih dahulu. RRQ kali ini harus mengakui keperkasaan dari tim Onyx Esports. Iya, dan perbedaan networknya cukup jauh banget. 8.000 di menit yang hampir menit ke-10. Dan itemnya ini bener-bener diungguli banget dari sisi Sun sendiri sebagai Roger Windtalker, Endless Battle. Dia punya 2 damage, dia punya 10% lifesteal physical dan juga punya 40% attack speed dari Windtalkernya, Raptor Maset. Dan kalau kita lihat dari Link sendiri baru jadi Endless Battle aja dan juga Raptor Maset mengarah ke arah Blade of Despair. Berserker harusnya. Atau Berserker Fury? Menurut aku Berserker. Oke. Dan dari lihat Drian-nya udah punya blue buff juga. Sans-nya bakal coba untuk nungguin kali ini tapi mulai dibuka visionnya oleh seorang Finn dengan payungnya. Dia nunggu red buff. Iya, dia Sisa nunggu red buff. Karena red buff-nya dia udah dikasih anti match. Mau nggak mau dia harus tukar dengan ada red buff yang dia miliki. Tapi sepertinya red buff-nya bakal coba dikontes oleh para pemain dari tim RRQ. Iya, RRQ kali ini kita lihat udah ada Bapalon yang terhormat untuk pertama kalinya di Royal Derby. Lihat anti match langsung zoning out. Lemon mengeluarkan pada requirement tapi kali ini Lemon langsung coba digaruk dan lihat Fatal Hero kelima. Langsung dapat komen ke arah belakang cita-cita di dan para pemain dari tim Onyx masih berkata Sun mau lebih dan look at that. Oh my god, bisa dapat mania kah? Oleh seorang R7 tapi Sun berubah menjadi 3 dan Shutdown didapatkan oleh seorang R7 terlalu dalam. Terlalu dalam sepertinya permainan dari seorang Sun.
kalkulasinya kalau menurut aku agak sedikit miss juga di situ karena R7 dia udah punya Bloodlust juga dan ini bagus banget Fatalingnya banget. Tapi permasalahannya damage dari tim Onyx ini lebih besar menurut aku. Lihat Suns-nya masuk dive-in langsung ngedapetin Albert dan R7 ya masih bisa nge-pick off dan ngebalesin kematian dari seorang Albert. Bener banget, kita lihat di sini para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka udah terseok-seok, mereka nggak bisa berbuat dengan cukup banyak. Tadi Lemon ngeluarin Violet Requiem-nya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lihat para pemain dari tim RRQ Hoshi, Albert bakal coba mendapatkan satu buah blue buff di cover oleh 3 orang lainnya. Albert sampai harus di cover oleh 3 orang. Fokuskan, Albert masih belum punya daya dobrak kali ini. Rashi mencoba untuk mengarah seorang Lemon dan lihat Lemon tersisa setengah darah dan Albert sudah dapat Berserker Fury-nya. Iya, Berserker Fury sesuai dengan prediksi dari Mas kali ini. Tapi Onyx Esports mereka udah coba untuk menjaga di area jungle dari Lord sendiri. Mereka nggak mau sampai ada satu momen yang bisa membuat RRQ Hoshi membalikan keadaan. Kali ini Lordnya juga udah di-enhance dan 10.500 dipegang sama Sun sendiri. Bener banget, Sun bakal mungkin cara BOD harusnya kali ini lihat dia udah punya sayap juga. Dan Sun bener bakal perkasa banget. Kemungkinan besar bakal one by one situation dengan seorang ini langsung ada di follow up oleh seorang Razi. Tapi Flea dikeluarkan, Albert tidak bisa mendapatkan dengan retribution-nya terlalu terlambat. Albert harus mundur kembali kali ini Muchas. Iya, dan Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx. Hampir aja ada kontes yang dilakukan sama Finn dan juga Albert, tapi sedikit terlambat juga. Sehingga membuat teman-teman dari RRQ Hoshi mereka mau nggak mau harus jaga kandang sekarang. Yes, bener juga. Kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka benar-benar memimpin dari laning phase-nya. Bahkan 3 lane-nya. dari RRQ Hoshi mereka nggak dapetin satu objektif turret yang milik Onyx Esports. Yes, bener banget. LG terkena damage tapi nggak di follow up oleh seorang Onyx Esports. Karena dia tahu membuang shot untuk seorang LG bakal menjadi malapetaka untuk mereka dan anti match. Bakal udah siap-siap untuk melakukan badai pasir ke arah belakang. Dia bakal coba udah mulai dikeker. Pemain tim Onyx udah melihat Bapak yang terhormat udah mulai menuju ke arah ini di tertarik. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal menuju ke arah top lane. Satu ada Abis Al-Ruga, ada yang menarik siapapun ini bintangnya bakal coba dicolek. Kali ini bakal coba dipaksa. Razi mencoba untuk mengeker ke arah belakang atau ada ultimate. Coba ada yang panik. Ada kita jadi diri. Dapat saling dikeluarkan kali ini langsung coba dikomen oleh para pemain dari Onyx Esports. Dan tembak kompleknya. Double kill. Dan lihat RRQ kehilangan 3 player. 4 player. Dan kali ini masih bisa survive. Oh my God, Jangan wipe. Dan ini bencana. Oh my God. Tugas Somainya Burgot. Oh my God. Onyx Esports masih mendapatkan poin pertamanya. Di wipe out sebelum memecahkan base dari tim RRQ Hoshi. Onyx mereka benar-benar mendominasi banget dan bahkan dari Albert agak sedikit kesulitan gimana caranya dia mau masuk. Dan banyak banget menurut aku momentum yang sebenarnya dilewatkan oleh Albert sendiri sih. Yes. Mungkin dia harus bermain lebih agresif juga ketika